Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa huwal qailu subhanahu yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul bashar wa sahibul hudil kautsar sallallahu alaihi wa ala alihil mutahhar wa ala man sahabahu wa azarahu wa waqar wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin fi kulli athar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi hanya sekali saja. Dan pada waktu itu bertepatan dengan meninggalnya putra beliau, yaitu Ibrahim radhiyallahu an, ya. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi gerhana terjadi hanya sekali, dan pada waktu itu terjadi bertepatan dengan wafatnya putra beliau, yaitu Ibrahim. Dan Rasulullah SAW bersedih, para sahabat pun bersedih. Kemudian pada saat itu sebagian orang mengira bahwasannya gerhana itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Kemudian ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW pun keluar dari rumahnya dan menemui para sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau kumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana. Beliau menyeru as-sholatu jami'ah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Dan beliau berkhutbah di hadapan manusia. Dan di antara isi dari khutbah beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabat pada waktu itu adalah beliau bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza raaitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, maksudnya gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu, dan dirikanlah salat. Kerjakan salat. Maksudnya adalah salat gerhana, ya. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini diantara yang beliau sampaikan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan terjadinya gerhana itu bukan karena kematian seseorang, ya. Kalau di tempat kita dulu malah lebih parah lagi. Gerhana itu terjadi karena dimakan buto,
Betorokolo dan lain sebagainya. Itu waktu kita masih kecil, nenek-nenek kita seperti itu. Sekarang sudah berkurang, tidak ada. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat gerhana? Kata Rasulullah SAW, berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat, dan bersedekahlah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ayyazniya abduhu aw tazniya amatu. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apabila kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa gerhana ini tujuannya adalah Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Sehingga para sahabat Rasulullah dan para sahabat ketika terjadi gerhana, mereka sangat takut kepada Allah. Maka mereka berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari berbagai keburukan. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah agar hamba-hamba Allah ini takut kepada Allah, kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah dari peristiwa itu adalah agar manusia ini mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah mereka ketika terjadi gerhana itu memperbanyak amal soleh, yaitu berdoa kepada Allah, bertakbir, mengerjakan sholat, dan juga bersedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah diantara khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya gerhana. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah pada kesempatan kali ini dengan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan agar kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah, dari berbagai bala dan bencana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.